6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. And then the ultimate, or what seemed the ultimate. Hiroshima was 41 years and 8 months after Kitty Hawk. The bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Pasukan Jepang semakin melemah, dan pada 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin dari PPKI dan juga Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Ada perlu apa saudara-saudara sini? Kami dari utusan Indonesia. Baik, kalau begitu silakan masuk. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, silakan duduk. Saudara Soekarno, Hatta, Rajiman, saya sebagai perwakilan dari utusan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu terkait dengan kemerdekaan Indonesia yang diberikan sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Bagaimana cara Jepang untuk menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan, tergantung dengan cara kerjanya PPKI. Saya setuju, karena PPKI lah yang bertanggung jawab atas memproklamasikannya kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, tapi lebih baik kita mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung. Betul sekali. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dibicarakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, kami akan mempertimbangkan permintaan Anda, karena kami harus membicarakan dengan badan PPKI. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Saya telah mendengar berita di radio BBC London di Bandung, dan itu menjelaskan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka dari itu, Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, berarti kita harus segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Betul, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di kita. Kita harus segera memproklamasikan. Ya, tapi jangan sampai kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Bung berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan buatan Jepang, dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Betul, kemerdekaan adalah hak masyarakat yang harus diproklamasikan segera. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur No 17, Jakarta, pukul 8 WIB. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang hal itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Sultan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagus sekali, kita harus membagi tugas. Chairul dan Witana, kalian ke Bung Karno untuk memberitakan kabar ini.
saya dan Darwis akan memberitakan golongan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa kalian kemarin? Kami ingin membicarakan suatu hal tentang kemerdekaan kita, Bung. Kalau gitu silakan masuk. Begini, Bang. Jadi kami mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi kami, golongan muda, ingin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Kita tidak boleh memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan lebih dulu ke PPKI. Tidak bisa membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kemerdekaan ini haruslah dari bangsa kita sendiri, bukan bangsa pemberian orang lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakan ini dengan PPKI. Karena PPKI itu yang menyiapkan kemerdekaan. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah menyerah dengan sekutu. Dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Malam ini kita kibarkan revolusi. Benar, Bung. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa dan raga kami demi kemerdekaan bangsa ini, Bung. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, kita akan melewatkan momen berharga, Bung. Dan akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu. Lalu potong leherku malam ini. Kau tidak perlu menunggu. Esok hari. Sudah, Bung. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin mengambil kembali negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan proklamasikan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan, mana bukti kekuatan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan berdiri atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang bangsa kita tunggu-tunggu. Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu. Kemudian Soekarno mengundang tokoh nasionalis seperti Iwa Kusuma Sumantri, Sudiro, dan Subarjo untuk mendiskusikan usulan dari golongan muda. Kemudian golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membahas hal tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita masih memerlukan waktu untuk membicarakannya lebih matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, untuk saat ini kita harus fokus untuk menghadapi sekutu yang ingin kembali untuk berkuasa di negeri ini. Dan untuk masalah kemerdekaan, lebih baik kita bicarakan nanti di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, abaikan saja mereka. Lagi pula, mereka masih terlalu muda, masih terlalu pendek pemikirannya. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baik, Bung. Berarti kita sudah sepakat. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar IR Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Teman-teman, setelah kita bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tidak akan mau melakukannya walaupun kita sudah mendesaknya sekalipun. Kita harus mencari jalan lain. Benar. Adakah yang memiliki saran? Bagaimana kalau kita mengasihkan Bung Hatta dan Bung Karno di Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Setuju. Tapi kemana kita ingin mengasingkan mereka? Saya berencana untuk mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, dengan di bawah pimpinan Peta Purwakarta. Bagaimana? Setuju. Baik. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 WIB, IR Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno, yang dipimpin oleh pasukan Peta di bawah pimpinan Sudancho Singgi. Assalamualaikum.
bermaksud bertemu Bung Karno. Ada apa lagi kalian kemari? Kami bermaksud membawa Bung Karno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Sebaiknya Bung ikut kami. Kenapa kalian akan membayar pergi? Saya akan membiarkan kalian pergi jika saya dan anak saya ikut. Biarkan istriku dan anakku ikut bersamaku. Baiklah. Sudah, Bung, ikut kami saja. Kuatkan saya. Oh, saudara, apakah boleh penutup kepala Bapak dibuka? Baik, Bu. Kami mau dibawa kemana, saudara? Bung Karno dan Ibu Fatmawati akan kami bawa menuju Rengas Dengklok. Mengapa kalian terlalu terburu-buru untuk memproklamasikan kemerdekaan? Ini adalah saat yang tepat, Bung. Kita tidak boleh meninggalkan momen berharga ini. Kalian tidak memikirkan bagaimana risiko jika terjadinya pertumpahan darah? Tapi kami telah sepakat bahwa rakyat pun meminta untuk segera diproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung. Ada apa ini? Kenapa saudara datang sepagi ini? Ada apa? Sebaiknya ikut kami, Bung. Mana? Ikut kami saja, Bung. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Pak. Katakanlah kepadaku, Nak, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kamu bisa percaya padaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Kalau begitu, Nak, apakah kau bersedia untuk mengantarkanku sekarang? Maaf, saya Pak. Iya. Baik, kalau begitu mari ikut saja Pak. Baik. Tolong jelaskan, mengapa kalian membawa saya ke sini? Maafkan perancangan kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan Anda. Bung, Hatta, kau pun dibawa kemari? Iya. Kamu membawa Fatmawati dan Guntur juga? Ya, aku membawa mereka karena aku tidak ingin mengambil resiko di situasi seperti ini. Baik. Begini, Bung. Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan ini. Bukankah tempo hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan akan dibicarakan kembali di sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu di sidang PPKI? Padahal kita bisa berdiri di kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih memerlukan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan, Bung? Apakah selamanya kita akan menunggu janji itu, Bung? Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Rakyat berhak merdeka, dan sekarang saatnya. Saudara sekalian, mari kita berbicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak ada perlu ketegangan ya. Saya mengerti perhitungan Anda dalam masalah proklamasi ini. Dikarenakan kita juga belum mempertimbangkan ini dengan matang. Tapi Bung, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Jadi kita bisa bangkit dan manfaatkan situasi ini. Nah, juga apa yang mereka bilang itu ada benar-benarnya juga, Bung. Saya sangat mendukung apa yang mereka bilang. Tapi, apakah mungkin kita bisa melakukan ini semua? Mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang membuat strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang dan sekutu lain yang tidak menerima proklamasi kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 nanti. Mengapa tidak sekarang, Bung? Mengapa kita harus menunggu? Yang terpenting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang paling tepat.
Dan dalam kalbu saya merasa pada tanggal 17 adalah saat yang paling tepat. 17 adalah angka yang suci, di mana pada tanggal 17 esok adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah. Orang Islam sembahyang sebanyak 17 rakaat. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. 17 ini adalah angka yang suci dan juga pembawa harapan. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan akan diproklamasikan? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita perlu tempat untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam, tidak mungkin Jepang mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan rencana tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Itu akan mengurangi kemungkinan Jepang untuk menemukan kita. Selamat malam, ada apa, Bung? Selamat malam, maaf mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok harinya. Maka itu, kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya tinggal tidur terlebih dahulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Laksamana Maeda. 3 konsep pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa kemerdekaan ini akan kita laksanakan tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, Nak. Lalu bagaimana, Ben? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang hari ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan. Kita harus berbeda. Kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani ini sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Kami setuju. Usulannya bagus. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, dan kau jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Temlik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, sudah menemani saya di saat-saat pikiran cukup menguras ini. Terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita agar kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Bapak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok dilaksanakan? Sudah, kita akan melaksanakan pengibaran bendera dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan Karya Supatman. Tentu saja, sediakan bendera yang sederhana. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik, Pak. Ini benderanya sudah jadi. Oh ya Pak, bagaimana kalau kita namakan bendera ini Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Mari kita namai bendera ini menjadi bendera Sang Saka Merah Putih.
hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti. Siap, Bung. Tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei, kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah untuk pertama kalinya. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian bangsa kita telah terbebas dari belenggu penjajah. Mari gaungkan negara Republik Indonesia tercinta. Merdeka! 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 Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
this is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. And they give Masa yang silam. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Begini Bu, kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan ini. Assalamualaikum Bu. Makin lucu guys kalau diperhatiin. Ada apa ini? Lama-lama. Kenapa saudara datang sepagi ini? Guys, sejarah guys. Bukan begitu, Bu. Jika Bang. Kecap Dinda. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Bagaimana kok?